So kita kepada itu, ya, tetap kita melaksanakan sholat jamaah atau sholat berjamaah beserta rombongan kita. Adapun kalau kita mau berubah, ya sudah bisa berarti, ya bisa merubah sholat biasa, tapi kita sudah tidak lagi melaksanakan sholat jamaah dan qasar. Masuk kepada faslun syurutul jum'ati sittatu. Nah ini bahasan kita pagi ini. Ini satu pasal tentang syarat-syarat sahnya Jumat. Ada 6. At-takuna kulluha fi waqtil zuhri. Yang pertama, syarat-syaratnya sholat Jumat atau sahnya sholat Jumat itu adalah masuk waktu. Ya, bahwa ada sholat Jumat itu semuanya pada waktu zuhur, artinya masuk waktu zuhur. Wa an tuqama fi khittatil baladi wa an tusalla jama'atan. Dan harus didirikan Jumat itu di tengah-tengah negara atau di tengah-tengah kampung, ya, di tengah-tengah satu wilayah. Wa an tusalli jama'atan, dan harus dilakukan secara berjamaah. Tidak ada sholat Jumat itu secara munfarid, ya, dalam keadaan berjamaah. Yang keempat, wa yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtina, ya, dan harus orang-orangnya ada 40 orang sholat Jumat, baru sah sholat Jumat. 40 orang itu mereka laki-laki baligh, lalu kemudian mustawtin, yang sudah berumah tangga, ya, yang tinggalnya di situ. Mustawtin ay muqimin, yang tinggalnya di situ, ya, bukan orang yang cuma singgah doang, gitu. Kayak tamu itu misalnya, ya. Jadi kalau kita ingin membuat sholat Jumat di masjid kita atau berubah status masjid, misalnya Masjid As-Salam menjadi Masjid Jami As-Salam, maka kita harus lihat dulu nih, warga kita, orang-orang muslimin yang ada di kampung kita, kira-kira cukup orang laki 40 bisa hadir ke masjid. Kalau nggak cukup 40 nggak sah sholat Jumat, ya. Yang sudah berkeluarga, yang memang tinggal tetap di sini, mungkin. Jadi berjarak juga pasti. Kalau memang sangat-sangat padat, boleh-boleh saja. Misalnya As-Salam dengan Baitur Rahman, ya. As-Salam dengan Baitur Rahman, itu kan terlalu dekat sebenarnya jaraknya, ya. Kalau sampai As-Salam nggak dapat 40 orang yang mukimin, lalu Baitur Rahman juga nggak dapat, nggak sah. Ya, makanya sebenarnya kemarin itu tetap musyawarah supaya yang dari sana ke sini juga mengadakan sholat Jumat. Jadi nggak sembarangan untuk mengadakan sholat Jumat, ya. Nah, lalu bagaimana kondisinya kalau kita melaksanakan sholat Jumat misalnya di gedung-gedung, ya, kan kalau wilayah Jenderal Sudirman, Rasuna Said, Gatot Subroto itu jauh dari jangkauan Bapak. Masjid-masjid di sana jauh dari jangkauan. Kalau saya lihat di Sudirman, Rasuna Said, di Gatot Subroto, kalau memang kondisinya seperti itu, maka faedah usul itu boleh dipakai, ya. Faedah usul boleh. Ad-daruratu tubihul mahzura. Kedaruratan itu boleh. Di dalam keadaan darurat boleh kita lakukan. Di gedung-gedung bisa sholat Jumat, ya, di lantai berapa dikelola oleh pengelola gedungnya bahwa di sini ada pelaksanaan sholat Jumat, gitu. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi wa ay yataqaddamaha muhtabatan. Tidak boleh mendahului pada Jumat itu dan tidak boleh menyertai kepadanya Jumat yang lain. Artinya, ya, antara satu masjid dengan masjid lain kompak. Kan memang yang masuknya waktu zuhur, ya sudah zuhur.
Semua berbunyi itu ketika azan. Ya. Ketika khatib naik mimbar, semua masjid-masjid yang lain pun naik mimbar. Jadi kalau ada misalnya kita melaksanakan sholat Jumat di sini, begitu di sini sudah selesai, ya ada lagi baru datang ke sini sholat Jumat lagi, atau di tempat lain baru kedengaran lagi azannya. Ya, jadi memang harus serentak. Kenapa demikian bisa terjadi? Kan bisa terjadi. Jadi masalahnya gini, saya pernah itu di daerah Jakarta, mana kalau Pulau Gadung, Jakarta Timur ya. Saya bingungnya begini, begitu saya selesai sholat Jumat itu, ya, begitu selesai saya sholat Jumat, ada orang berdatangan lagi, dia sholat Jumat lagi. Saya juga pengen lihat, kenapa nih, mau sholat Jumat atau mau sholat subuh nih orang. Tapi memang banyak yang hadir tuh hampir sebanding. Kita ada sekitar 200 orang itu kita. Waktu sholat Jumat pertama saya. Karena waktu itu saya mampir lagi main ke rumah kakak. Selesai, tiba-tiba datang lagi orang perempuan. Ada sekitar 100 lebih. Ya, dia azan lagi di situ, dia khutbah lagi. Loh saya tanya, ini ada apa Pak? Sholat Jumat Pak. Sholat Jumat lagi? Iya. Masya Allah. Kok bisa terjadi begini? Ternyata ini masjid bermasalah dengan ahli waris. Jadi ahli waris ini yang satu punya jamaah, yang satu lagi punya jamaah. Jadi yang begitu selesai yang satu ini satu selesai, kesepakatannya yang satu lagi ikut. Akhirnya ada yang ikutin, gitu. Jamaahnya ada. Yang seperti ini tidak boleh jemaah. Ya, kasus. Jadi saling mengakui masjid itu. Makanya kalau masjid itu yang paling banyak bermasyarakat masjid yang hasilnya wakaf. Coba lihat masjid komplek doang yang sedikit aman, karena langsung dia fasilitas umum dijadikan masjid. Kalau masjid yang wakaf hampir rata. Ya, alhamdulillah asal tidak seperti itu. Karena kebetulan asal ini dari mawakifnya, ahli warisnya itu orang-orang yang ikhlas. Sebenarnya begitu memang. Kalau pengurus masjid itu atau mawakif ataupun ahli waris, cukup dia menjadi nasir saja. Enggak boleh masuk ke dalam berkutat dalam pengurus masjid. Kenapa sudah diwakafkan? Kalau yang ahli waris ikut jadi pengurus masjid itu namanya dia mewakafkan tapi tidak menyerahkan. Ya, kuda dilepas sampai ekornya tetap dipegang. Tidak bisa, tak boleh begitu. Cukup jadi nazir. Siapa nazir itu? Orang yang memantau, memonitor terus perkembangan masjid itu. Kalau ada yang nggak beres, boleh tuh para mawakif, para ahli waris tegur untuk pengurus masjid. Ini kenapa begini? Seharusnya begini. Ya, hanya hancurnya masjid itu. Misalnya tatanan manajemen masjid itu gara-gara ahli warisnya, mawakifnya main masuk ke dalam, terus kemudian mencari nafkah di dalam masjid. Ya, mencari sesuatu di masjid, bukan menghidupkan masjid. Ya, bukan memakmurkan masjid, tetapi mencari hidup dan mencari makmur di masjid. Itu banyak sekarang. Ya Allah, banyak teriak. Jadi sekali lagi, kondisi salat Jumat kayak begitu. Salat semua, ya semua ada satu waktu, kecuali ya dia terlambat juga nggak terlalu lama kan terlambat. Ya, kayak begitu. Wa yataqaddamaha khutbatan, dan harus dahulu sholat Jumat itu oleh 2 khutbah. Ya, harus dengan 2 khutbah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sholat Jumat itu kewajibannya bagi orang laki-laki. Ada satu pertanyaan, Ustaz, di kampung saya dulu orang perempuan ikut sholat Jumat, itu hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak?
sholat Jumat tetapi tidak menggugurkan sholat zuhurnya. Nah, tapi begitu selesai sholat Jumat, dia tetap wajib mengerjakan sholat zuhur. Kan kebanyakan orang perempuan begitu sholat Jumat selesai sudah nggak sholat zuhur lagi. Ya, karena perintah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Sebagian ahli mufassir mengatakan, ya, itu mudzakkar salim, terkhusus buat bagi laki-laki. Gitu. Maka orang laki-laki yang saat itu di hari Jumat dia melaksanakan aktivitas apapun aktivitasnya, perniagaan, sosial segala macam, di saat menjelang Jumat orang sudah siap-siap, apalagi kalau sudah azan berkumandang, fas'au ila dzikrillah, bersegera untuk menuju kepada mengingat Allah, fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah seperti itu, Allah sangat mengerti kepentingan dan hajat dari hamba-Nya. Kalau sudah dia melaksanakan salat Jumat, kata Allah, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari keutamaan-keutamaan dalam kehidupan dunia. Disuruh lagi sama Allah. Jadi kita tidak mengekang bahwa Jumat itu bukan sekedar ibadah saja. Orang bekerja juga tetap ibadah. Tetapi ketika datangnya waktu Jumat, mereka disuruh kepada Allah, fas'au ila dzikrillah. Iya. Nah, terus permasalahan Jumat ini kadang-kadang banyak juga terjadi, ya, terutama tentang masalah para khatib, gitu, para khatib. Jadi pengurus masjid itu benar-benar harus selektif kepada khatib-khatib, karena khatib itu tidak hanya sekedar dia mampu untuk berretorika, berbicara, menyampaikan dari salah ke saleh, tapi khatib juga harus banyak mengetahui pengetahuan tentang masalah pokok-pokok Islam. Lalu apalagi khatib mengerti tentang adab-adab daripada bagaimana salat Jumat, bagaimana dia menjadi khatib yang baik. Karena dulu saya pernah terjadi itu. Jadi pernah terjadi ketika saya mampir di satu tempat, saya sholat Jumat. Waktu itu tidak ada jadwal saya sholat Jumat atau khutbah Jumat. Saya mampir. Itu di masjid itu pernah cerita kayak saya. Ya, pada saat waktu sholat Jumat, azan mau berkumandang, pengurus masjid ini kebingungan. Dia cari khatibnya yang sudah terjadwal, belum hadir. Tengok kanan, tengok kiri, ke belakang, ya, dia nggak kelihatan khatibnya. Akhirnya kebingungan sampai waktu azan belum datang juga. Azan selesai, orang sudah sholat, ya, dia bingung kemana ini. Akhirnya tiba-tiba ada anak muda masuk yang terlambat. Anak mudanya orang sih. Dia bilang, ini dia anak muda harapan bangsa dan harapan agama yang saat ini kita coba untuk minta waktunya mengisi khutbah Jumat. Begitu saya tengok tuh anak muda, nggak pakai peci satu, kedua pakai kemeja lengan pendek, yang ketiga pakai celana panjang, tidak pakai kain. Dia naik masuk ke dalam, ya, naik ke mimbar sambil nyomot peci jamaah bapak-bapak yang ada di depan. Saya bilang udah songong, tambah songong lagi. Ya, nggak ada adab kita. Adab beribadah itu tetap ada dalam keseharian kita. Di saat kita berkomunikasi kepada Allah itu ada. Begitu saya melihat begitu, saya keluar. Saya segera mencari masjid. Enggak karuan yang begitu. Ya, kalau Anda sampai terjadi salah, jangan sampai itu terjadi. DKM itu harus selektif lihat. Ya, makanya di setiap masjid itu kadang-kadang di masjid suka ada menyediakan jubah-jubah itu. Ya, jubah buat khatib warnanya hijau, jubah buat imam warnanya putih, biasanya dipakai.
jubah kebesaran buat sholat Jumat. Di masjid-masjid terdahulu ada masjid-masjid tua gitu ya. Itu menyediakan supaya khatib itu ketika dia tidak bersiap dalam berpakaian, khatib tidak hadir, ada orang yang siap dengan ilmunya, dengan penyampaiannya, tapi dia tidak bersiap diri dengan pakaiannya, maka itu dipakai. Itu adalah solusi buat masjid dalam menghadapi imam-imam yang belum siap dalam pakaian. Karena pada hakikatnya memang pakaian itu mencerminkan. Rasulullah pakai jubah, Rasulullah pakai tongkat, Rasulullah pakai sorban, nggak pernah tertinggal. Ya, dulu pernah terjadi di Jakarta Selatan itu. Saya masih remaja. Itu khatibnya rapi, ilmunya bagus. Ya, cuma kalau orang dulu kan memang kalau yang di depan barisan depan tuh, dia bukan orang sembarangan. Ya, bapak-bapak haji yang mungkin dia sudah sangat kental dengan yang begitu loh bahasanya. Artinya yang fanatismenya tinggi terhadap ibadah. Jadi suatu saat di khatib cuma pakai jubah doang, pakai gamis, nggak bawa sorban. Saya ingat betul di belakang saya di soft kedua. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan kedua berkumandang. Itu Pak Haji dari bawah dilempar sorban, suruh pakai. Orang dulu tuh apik namanya, warok namanya, menjaga sesuatu hal. Jadi apa sih warok itu? Warok itu orang yang tidak hanya berhindar dari segala keharaman, tetapi berhindar juga dari yang subhat, yang ragu-ragu. Ya, maka itulah ibadah. Di khatib nggak sembarangan. Ya, khatib nggak boleh juga tunjuk-tunjuk tangan. Hadirin sekalian kaum muslimin yang berbahagia, sampai dia tunjuk tangan, nggak boleh. Ya, jangankan begitu khatib itu. Khatib itu ketika baca doa, ya di khutbah kedua, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Khatib itu begitu. Jangan begini. Tetap khatib di bawah. Tangan yang begini itu makmum. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Makmumnya amin, amin, amin. Bukan kau bukan ya. Ya, kayak gitu. Jadi harus selektif memilih khatib. Apa saja syaratnya? Ya sedikit lagi. Faslul arkanul khutbataini khamsatun. Ini satu fasal rukun-rukun kedua khutbah itu ada 5 macam. Yang pertama, hamdulillahi fihi ma wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama membaca memuji kepada Allah itu pada 2 khutbah, alhamdulillah. Ada kalimat alhamdulillah, ya. Khatib itu harus di khutbah pertama, khutbah kedua ada alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu yang pertama. Khutbah keduanya alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar. Boleh apa saja. Ya, yang terpenting ada kalimat hamdalah, memuji Allah. Lalu yang kedua itu adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma wal wasiyah. Ya, ada bahasa salawat. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Itu tidak ada dalam khutbah, maka batal salat. Baik, ya khutbah pertama juga khutbah kedua. Kalau tidak ada, batal. Tidak ada kalimat hamdalahnya, batal. Ya, kalau dulu pernah terjadi kan memang orang nggak ngerti ya, jadi pengurus masjidnya agak cekatan. Akhirnya disuruh turun, diganti. Waktu itu ada di wilayah perkantoran. Nah dia nggak ngerti, dia hanya tahunya bahwa ini orang ini pintar agama. Begitu disuruh naik mimbar khutbah Jumat, jadi kayak ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak hadirin saudara sekalian.
sidang sholat Jumat yang berbahagia. Dia langsung baru materi, tidak ada mukadimah. Akhirnya terus masjidnya diri. Mohon maaf saudara, silakan turun. Diganti sama yang biasa di situ imamnya. Jadi imamnya kebetulan ustaz, ya, dia naik gantiin berserta imamnya. Selesai sholat Jumat baru diberikan pengertian. Mohon maaf saya suruh turun karena Bapak tidak mencukupi syarat dan hukumnya dalam khutbah. Gitu. Disuruh. Untungnya orang itu nggak tersinggung ya, karena memang kesalahan. Jadi harus ada sholawat. Wal wasiyatu bittaqwa fihi ma qira'at ayat. Wasiat takwa. Ittaqullah. Itu misalnya ya. Wa batahu ilaihi al-wasilah wa jahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Misalnya itu ada. Ya, pokoknya wasiat takwa itu tetap disampaikan. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Itu wasiat takwa. Harus disampaikan oleh khatib. Apalagi dan khatib membaca salah satu ayat daripada Al-Qur'an. Itu rukunnya. Syarat. Ya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Baru dibaca apa ayatnya yang mau disampaikan yang sesuai, yang nyambung dengan materi itu. Ya. Wa qira'atu ayati minal Qur'an fi ihdahuma, di antara dua khutbah itu. Wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Dan yang terakhir daripada rukun-rukun khutbah itu adalah seorang khatib itu dia akan mendoakan saudara-saudara mukminnya dan saudara-saudara mukminatnya, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu di akhirnya. Itu harus ada. Ya, jangan mentang-mentang dia jago baca doa, tapi doa-doa yang lain di bawah. Yang mungkin doanya itu berbeda dengan khatib-khatib lain, sehingga dia pengen didengar seperti itu. Lalu kemudian kalimat untuk doa kepada kaum muslimin dan muslimatnya itu tidak ada, nggak bisa. Walaupun pada saat pelaksanaan salat Jumat itu telah terjadi sesuatu hal yang mungkin besar di negeri ini, misalnya musibah-musibah, ya, tetap dia sampaikan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Setelah itu baru dia mohon doa kepada Allah tentang masalah musibah ini. Jangan sampai kau turunkan musibah ya Allah. Andainya kalau musibah sudah ada, angkat secepatnya Allah musibah dari negeri kami. Begitu. Ya, itu kecerdasan daripada para khatib-khatib. Lalu tentang masalah lagi, ya, khatib itu tetap memiliki adab yang tinggi. Ya, dalam berpakaiannya, lalu kemudian dalam berjalannya, dalam bertutur katanya, sehingga nanti akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau khatib itu ditunjuk dia khatib, bukan berarti begitu selesai sholat Jumat di kesehariannya di luar dia pakai celana pendek keluar, ya, dia pakai kaos oblong, ya, kaos singlet doang, tuh. Jangan, itu jangankan khatib, imam saya tidak bagus. Ya, imam keluar pakaiannya, kalau orang Betawi dulu bilang ngeblegot. Tapi bilang pakai blegot amat begitu, maksudnya pakaiannya sembarangan. Itu tidak boleh. Harus mencerminkan seorang imam, seorang mukhatab, seorang khatib. Ya. Jadi harus kaget. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sekelumit tentang masalah pembukaan di bab Jumat ini, karena memang bahasan dari kemarin itu setelah Jawahir Qasar di kitab Riyadul Badi'ah adalah tentang masalah sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, sholat Jumat itu dikerjakan oleh kaum laki-laki. Andainya ada orang perempuan yang melaksanakan ibadah sholat Jumat, boleh-boleh saja di sofnya paling belakang, harus tersembunyi dari kaum laki-laki. Ya, kalau orang perempuan kan begitu. Kalau orang perempuan itu afdalnya sholat memang di rumah sebenarnya, ya. Tapi kalau dia mau silaturahim, sosialisasi kepada orang
orang boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Cuma kalau masalahnya, kalau sholat Jumat itu kan banyak dari mana-mana, maka perempuan itu datang terakhir boleh. Kalau lebih dulu datangnya nggak apa-apa. Cuma ini kan di sholat paling terakhir nih, dia tertutup tuh dengan hijab itu, gitu ya. Gitu. Nah setelah sholat Jumat, perempuan itu dapat tuh fadilah sholat Jumatnya, utamanya. Setelah itu dia kerjakan sholat zuhur. Karena orang perempuan yang sholat Jumat tidak menggugurkan sholat zuhurnya, tetap sholat zuhur. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Kemarin saya ditelepon ada teman yang Assalamualaikum warahmatullahi kemarin ada teman yang berangkat dari Batam ke Anambas. Perjalanannya sekitar 7 jam. Di atas speednya itu jadi melewati dari pagi sampai maghrib. Jadi duhur sama asarnya lewat. Sampai di Anambasnya sudah maghrib, dia sholat jamak ya. Sampai sudah isya. Jadi dia sholat jamak akhir. Tapi dia masih pikir dulu, saya tadi dulu sama asar lewat ini. Kenapa kamu nggak mau tayamum aja atau gitu kan? Sabar lah ya perjalanan. Dia bilang saya nggak yakin gitu kondisi saya gitu. Jika sampai di sana dia setelah jamak tadi, sholat akhir tadi, dia lanjutin dengan sholat duhur lagi 4 rakaat sama asar 4 rakaat. Iya. Bagaimana itu? Iya. Baik. Itu namanya sholat qadha. Nah, jadi di qadha saja nggak apa-apa. Ya. Cuma memang kalau kita terbiasa dengan arti gini, kalau kita istiqamah dengan ibadah kita selalu dalam kegiatan apapun terkonsentrasi dengan ibadah kita. Misalnya begini, kita mau adakan perjalanan, kita perhatikan dulu ibadah kita. Ini bagaimana ini nanti sholat zuhurnya, sholat asarnya, ya. Kalau memang mungkin kita terkait dengan sudah janji komitmen kita dengan waktu, itu bisa mengejar waktu itu. Nah, tadi memang awalnya tadi Bapak dibilang sholat menghormati saja dulu di kendaraan dengan 2 waktu, 2 rakaat, ya, supaya memudahkan kita untuk mengqadha, tidak apa-apa. Nah, saya mau tanya dulu, itu 7 jam itu sampai nggak sekitar 89 atau 88 km? Lebih berarti ya, lebih. Nah, kalau lebih kan sudah masuk jamak qasar, sudah boleh melakukan itu ya. Kalau masih di 60 km kita belum bisa melaksanakan sholat jamak qasar. Karena jarak yang membolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamak dan qasar itu dari 89 sampai 90 terus di sana, ya, baru bisa mulai melaksanakan sholat jamak dan qasar. Bukan karena waktu. Jadi alasan sholat jamak qasar hitungannya bukan karena waktu, karena jarak. Kalau memang jaraknya sudah berarti kan berlaku. Nah, begitu sampai di sana mereka kerjakan dulu sholat maghrib dan isya. Dia mau pakai karena memang waktu ini bisa ya, maka pakai jamak akhir gitu. Maghribnya terakhir, sholat isya dulu 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Setelah itu selesai, dia qadha tuh sholat zuhur dan asarnya. Mengqadhanya tidak sejamak dan qasar ya, mengqadhanya dengan tetap 4 rakaat dan 4 rakaat. Itu yang tertinggal sambil dia banyak istighfar, ya, karena orang yang melalaikan sholat itu dengan sengaja itu berdosa. Nah, tapi
Tapi ada satu kaul itu wa akhiru maghfirah. Jadi kalau orang mengerjakan sholat di akhir itu sampai dilewat, tapi dia tetap dilaksanakan, maka ampunan Allah sampai kepadanya. Gitu, ya, ampunan sampai kepadanya. Jadi wa akhiru maghfirah. Gitu. Ya, jadi qadha sebenarnya boleh qadha sholat. Termasuk kita saat ini. Kalau dulu kita masih remaja sering kali meninggalkan sholat. Ketika kita sudah balik ya, ukurannya ketika awal balik kita sering meninggalkan sholat, kita yakin itu pernah. Maka boleh Bapak Ibu sekalian di malam hari mengqadha sholat itu. Saya mau qadha sholat dulu, habis sholat isya. Apa yang mau dikerjakan silakan saja. Mau isya dulu, mau maghribnya dulu, mau zuhurnya dulu, mau asar dulu, mau subuh dulu. Ustaz, saya subuh kalau kesiangan saya sampai siang betul sampai jam 8 saya bangun. Itu bagaimana sholat subuh saat itu juga? Saat itu juga sholat subuh. Kesiangan, benar-benar kesiangan. Begitu bangun jam 8 sudah ke kamar mandi, sikat gigi, wudu, ya sholat. Kalau memang nggak betah dia harus mandi silakan. Ya, baru setelah itu sholat apa? Sholat subuh. Ya. Nggak pakai kontrol, tetap sholat karena kesiangan dia. Kecuali kelalaian, udah tahu nih waktu sholat jam subuh nih, tetap dia malam-malam ya, malamnya bisa ada cara, gitu. Tetap di malam-malam itu lalai. Nah kalau kesiangan gitu ya, dilaksanakan hari. Kalau dia lalai sampai kesiangan, maka niatnya bukan lagi biasa. Ada qadaan tadi, qadaan lillahi ta'ala. Ya, itu udah bagus sebenarnya itu orang azan tuh ya. Terus kita dengar lagi orang itu Allahu Akbar, imam lagi baca surat Al-Fatihah, kita udah bangun, kita males. Kita malam lagi, benar malam. Bangun jam 8. Maka ketika sholatnya usolli fardhu subh di rakaatain mustaqbilal qiblati adaan qadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau nggak ada hambatan apa-apa, memang semata-mata kesiangan, tetap sholli fardhu subh di rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Baik. Ada lagi, Pak? Ya. Kalau seorang wazir pagi azan, kentut azannya dilanjutkan atau berhenti. Kalau makmum kan bisa bertahan. Ini wazir lagi tipis lah, ya sholat. Yes, ya kan? Betul. Berhenti. Apa lanjut? Lanjutkan kalimatnya. Setelah itu dia berwudu. Enggak apa-apa. Jadi kalau adzan batal ya, lagi adzan, nah, dia lanjutkan terus sampai selesai. Gitu. Kecuali ada temennya yang mau lanjutin, cuma kan soalnya beda. Soalnya beda. Jadi gara-gara lagi adzan ngejar. Makanya Narik suaranya ke dalaman. Ya, keluar angin. Nah, itu tetap terus katanya apa? Ya. Kalau adzan itu berwudu, dia sunnah muakkad. Sunnah muakkad, tidak wajib. Ya, orang adzan berwudunya sunnah muakkad. Dia tetap harus berwudu. Maksudnya berwudunya. Maka kalau adzan yang tidak berwudu akan menjadi ketidakbaikan. Akhlak kurang bagus. Azan berwudu. Sunnah muakkad itu mendekati kepada kewajiban. Ya. 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 Kalau semata-mata makan siang sih tidak apa-apa. Iya. Yang terpenting iya, tapi benar begini. Iya.
Jadi begini, ini menjadi tradisi saya, bukan tradisi saya ya. Ketika saya masih tinggal di dalam itu menjadi tradisi masyarakat. Tradisi tapi tradisi yang salah, ya. Jadi setiap hari perayaan Natal itu orang-orang Muslimnya itu dikomandoi oleh RT-nya, itu datang ke tempat warga yang sedang melaksanakan Natal. Ada yang berdalih kepada saya nggak mengucapkan Natal, Ustaz. Saya nggak mengucapkan selamat, saya cuma datang aja sama-sama. Saya bilang, niat itu bahasanya ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh. Kalau Bapak Ibu hadir pada saat hari haknya mereka merayakan itu, gitu ya, hari haknya merayakan itu, Bapak Ibu hadir ke situ, itu adalah motivasi yang sangat tinggi kepada mereka. Setidaknya Bapak sudah mengucapkan selamat hari Natal pada saat hari itu dengan bahasa tubuh, bukan bahasa lisan. Ngapain? Kalau mau nanti setelah yang bukan harinya, silakan saja. Cuma hanya sekedar bertanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Ya, cukup. Alhamdulillah kalau sehat. Keluarga sehat semua. Bagaimana di hari raya Natal ini? Apakah pulang kampung atau tidak? Itu ngobrolnya. Boleh kalau masalah begitu. Cuma kalau di ujungnya dia mengucapkan selamat Natal, ya susah gitu. Ya. Kadang-kadang sampah begitu. Jadi ditradisikan di sana itu kalau saat setiap hari Natal itu. Seluruh rombongan yuk kita siap-siap. Itu kayak orang pandangan. Persiapan, ada persiapan. Dia datang ke sana, ada yang mau makan. Sebelum mau ngapain? Ya. Kalau bicara masalah begini, bukan toleransi namanya. Islam itu sudah sangat cukup toleransi. Tinggi toleransi Islam itu. Masya Allah. Ya. Cuma saya anjurkan saja, kalau seandainya kita diajak ke rumahnya pada saat dia sedang melaksanakan hari raya, apalagi saat saudara-saudaranya berkumpul, kita cukup mengucapkan terima kasih, suatu saat nanti saya datang. Itu aja. Kapan lain waktunya saya datang. Begitu. Ini jawaban yang terakhir ya, yang dipakai. Kalau kita diundang, maka sementara dia sedang merayakan hari rayanya dia, kita cukup boleh menolaknya dengan halus. Mohon maaf Ibu, nanti suatu saat saya datang, insya Allah ya. Satu lagi kan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini kan saya punya konsumen, aku suka pesen makanan gitu ya. Nah terus di situ saya tahu itu Kristen, tapi ke saya akhirnya Assalamualaikum Bu A, gitu. Jawabnya gimana itu Pak? Nggak perlu dijawab nggak apa-apa. Nggak boleh dijawab nggak apa-apa. Kalau mau jawab alaiyassalam. Alaiyassalam. Ya. Alaiyassalam. Iya, bagi saya selamat, bagi kau tidak. Begitu maksudnya. Ya, alaiyassalam. Wajar. Tapi kalau kita kan kalimatnya kalimat yang sopan ya. Ada orang mengajarkan mudah jawabannya waalaikumsalam. Waalaikumsalam, jangan. Kita cukup alaiyassalam saja. Ya, saya selamat, kau tidak. Jadi alaiyassalam jawabannya. Hati-hati memang ya Bapak Ibu sekalian. Saya sampai sekarang ini masih terus sekarang suka berdebat dengan kawan saya di sekolah yang non muslim. Gitu ya. Sampai kemarin dia juga bingung ketika saya bahas tentang kalimat kafir dengan non muslim. Saya bilang bahasa Allah itu, bahasa Tuhan kami itu sangat sopan kepada orang-orang kafir. Anda bersyukur dipanggil kafir. Kalau Anda saya panggil non muslim, sesuai arahan daripada waktu itu pejabat-pejabat atau orang-orang yang selalu usil dengan bahasa ini. Saya bilang harusnya Anda kecewa. Kok kenapa begitu? Saya bilang gitu. Anda tahu makna kafir itu tahu nggak? Kalau dalam Islam, kafir itu asal kata dari kafaro, ya kafir, kufran, ay kafir. Ya,
Kafaro maknanya sesuatu hal yang tertutup. Sesuatu hal yang tertutup. Bapak gali tanah, masukkan bibit tanaman, ditutup lagi dengan tanah, itu namanya kafaro. Sesuatu hal yang tertutup itu namanya kafaro. Nah, kalau kita memanggil dia kafir, kafaro, itu maknanya apa? Ada tertutup dari cahaya Islam, ada tertutup dari hidayah Islam. Itu kan harus bahasa. Kalau kita bahasakan dia dengan non muslim, non tidak muslim selamat, Anda tidak selamat selamanya. Nah, kan lebih keras lagi. Gitu. Makanya kawan saya itu asisten pendeta itu sampai bilang, oh begitu ya Ustaz? Iya. Sekarang pilih mau dipanggil apa? Ya, jadi panggil saya kafir aja. Dia lebih mau dipanggil kafir daripada non muslim. Dan hati-hati kita dalam setiap langkah dan juga ucapan kita. Kadang-kadang itu yang bisa merubah akidah kita itu ya. Pokoknya kalau dalam masalah ini nggak usah sampai RT maaf. RT sambutan nih, ya lagi acara Natalan gitu. RT-nya pengen dipuji sama orang muslim. Dia bilang saya kan pemimpin lingkungan. Saya ngucapin Natal nggak apa-apa, bukan kapasitas. Yang bisa mengucapkan itu hanya satu, pemimpin negara, khalifah. Ya, khalifah. Itu pun ketika dia bicara, dia harus betul-betul ingat, saya hanya bicara lisan tapi hati saya kepada Allah. Betul. Dia bicara begitu karena dia pemimpin negara, menghormati. Kenapa ayatnya walaupun karena Bani Adam, sungguh Allah memuliakan anak cucu Adam itu. Enggak lagi memandang Allah memuliakan itu. Dia muslim maupun non muslim. Gitu. Maka kita itu harusnya berlaku seperti itu juga. Ya, itu kalau pemimpin negara dia mengucapkan selamat Natal dan tahun baru misalnya. Di lisannya harus berbicara itu, tapi hatinya tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sampai hatinya lepas tuh dari ingatan itu, ucapan itu pemimpin negara kita sudah termasuk cacat akidah. Ya, nggak sembarangan ucap itu. Sudah banyak penjelasan kita dari ulama-ulama kita. Ya, Ustaz Abdul Somad sudah banyak penjelasan, Ustaz Adi Hidayat sudah banyak penjelasan. Guru-guru saya dulu juga begitu menjelaskan. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena memang saya merekam dulu apa yang disampaikan oleh guru-guru saya. Ya, kayak gitu. Ini cuma sahabat doang. Saya kan menghormati persahabatan. Kawan saya non muslimnya yang mencapai kebablasan itu.